saya Rima Rizky Karunia, NIM 203190085. Saya dari PGMIC. Sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Safawi, masa kemajuan Kerajaan Safawi, dan masa kemunduran Kerajaan Safawi. Langsung saja, sejarah berdirinya Kerajaan Safawi. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya Kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawi, yang diambil dari nama pendirinya. Nama tersebut bertahan hingga aliran ini beralih menjadi gerakan politik, bahkan hingga berhasil mendirikan kerajaan. Safawi mulai terlibat dalam konflik-konflik dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Persia ketika itu. Misalnya, konflik dengan Kara Konyulu yang bermazhab Syiah. Karena kegiatan politiknya, ia mendapatkan tekanan dari Kara Konyulu dan berhasil diusir, sehingga dia diasingkan di Diyarbakir. Kekuatan kerajaan Safawi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar yang sebelumnya ditunjuk oleh Ali. Pada saat tentara Akonyulu menyerang Safawi, Ismail meloloskan dirinya dan lari ke Gilan. Dengan demikian, semakin tegaklah kerajaan Safawi dengan sistem pemerintahan teokrat dan menjadikan Syiah Isna Asyariah sebagai mazhab resmi negara. Selanjutnya, masa kemajuan Kerajaan Safawi. Beberapa kemajuan dalam berbagai aspek pada pemerintahan Kerajaan Safawi antara lainnya itu: 1. Bidang politik dan pemerintahan. Pengertian kemajuan di bidang politik ini adalah terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan diatur oleh suatu pemerintahan yang kuat, serta mampu memainkan peranan dalam peraturan politik internasional. Syah Abbas I juga telah melakukan langkah politiknya yang pertama, membangun angkatan bersenjata dinasti Safawi yang kuat, besar, dan modern. Berkat kegigihannya, Syah Abbas mampu mengatasi kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut wilayah-wilayah yang pernah disebut kerajaan lain pada masa sebelumnya. Di antara unsur yang menjadikan kuatnya politik Safawi adalah kuatnya pribadi penguasa Safawi, terutama Syah Abbas I, yang digambarkan berpandangan tajam, bekal kuat, berkemauan besar, berani, dan mempunyai semangat yang tinggi serta tak kenal lelah. Yang kedua, bidang ekonomi. Perkembangan pendidikan dalam bidang ekonomi membuat kerajaan Safawi pada masa pemerintahan Abbas I semakin maju. Dengan kemajuan ini, Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dikuasainya lalu disajikan sebagai jalur dagang laut antara timur dan barat. Juga dalam bidang pertanian mengalami kemajuan, terutama di daerah bulan sabit subur. Dengan kemajuan perekonomian negara tersebut, menjadilah ibu kota kerajaan Safawi. Ketiga, bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang peradaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Din al-Syirazi, Syadar al-Din al-Syirazi, dan Muhammad Baqir bin Muhammad Damat. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Safawi lebih mengalami kemajuan daripada Kerajaan Mughlab dan Turki Utsmani. Pada masa Safawi, filsafat dan sains bangkit kembali di dunia Islam, khususnya di kalangan orang-orang Persia yang berminat tinggi pada perkembangan kebudayaannya.
Dan yang keempat, bidang perkembangan fisik dan seni. Pada bidang ini, kemajuannya nampak begitu terlihat dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1601 Masehi dan Masjid Syekh Lut Allah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya terlihat pula adanya peninggalan berbentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian dan tenunan, tembikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Raja Tahmat I. Demikian puncak kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Safawi. Kemajuan yang dicapainya membuat kerajaan ini menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang disegani oleh lawan-lawannya, terutama di bidang politik dan militer. Yang kedua, masa kemunduran kerajaan Safawi. Faktor-faktor internal mundur dan kehancuran kerajaan Safawi adalah terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja dan dekadensi moral pada raja-raja dan watak mereka yang kejam, seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan, Abbas dan Sulaiman yang memabuk dan tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaan. Akibatnya rakyat bersikap apatis terhadap pemerintah. Selanjutnya, faktor ekster menyebabkan kemunduran, bahkan menjadi faktor kehancuran kerajaan Safawi. Yang pertama, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah-daerah yang melepaskan diri terhadap kerajaan. Dari faktor intern dan ekstern di atas, kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi di Persia pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Baik teman-teman, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.